pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai minimalisasi dari persamaan aljabar boolean dengan menggunakan metode Quine-McCluskey. Metode Quine-McCluskey ini juga atau algoritma yang digunakan untuk menyederhanakan fungsi logika dalam bentuk kanonik. Metode ini sangat berguna untuk membuat desain sirkuit digital yang lebih sederhana. Dengan demikian bisa mengurangi penggunaan dari jumlah gerbang logika yang diperlukan. Nah, metodenya ini ada 6. Saya pribadi melakukan suatu prosedur ya. Bagaimana melakukan minimalisasi dari fungsi logika tersebut dengan menggunakan metode McCluskey ya. Ini juga bisa dilihat di dalam beberapa buku textbook ya yang mengajarkan mengenai metode McCluskey. Yang dimulai dari pertama namanya membuat daftar dulu. Daftar dari persamaan mintermnya, kemudian mengkelompokkan, kemudian penggabungan, lalu iterasi dari penggabungan tersebut ya. Iterasi itu nanti dilakukan pengulangan ya. Baru mengidentifikasi namanya prime implicant ya. Prime implicant itu semacam sesuai namanya, prime implicant itu adalah suatu yang berimplikasi tapi yang sangat berbeda ya. Jadi dia yang mempunyai implikasi tapi yang berbeda, yaitu maksudnya dari prime implicant. Berbeda dengan yang lainnya, itu maksudnya prime implicant. Jadi kita mencari identifikasi dari prime implicant di dalam suatu tabel tersebut. Lalu dilakukan penyederhanaan. Setelah dapat penyederhanaan, baru didapatkan fungsi logika yang sudah sederhanakan. Oke, kita langsung saja ke dalam contohnya ya. Nah, seperti Anda lihat di sini ada namanya persamaan ya daripada persamaan minterm sesuai dengan simbolnya di situ ada dengan menggunakan sigma ya. Ya, sigma dan M ini menyatakan bahwa persamaan dalam bentuk minterm dari persamaan logika ya. Dan minterm itu untuk minterm 0, 1, 3, 7 dan sampai 15 itu ya. Nah, dengan minterm ini kita melakukan pemetaan ya. Seperti ini namanya tabel kebenaran ABCD. Nah, karena dia menggunakan 4 variabel ya. Karena 4 variabel karena dia sampai 15 ya. Jadi possibility-nya sampai 16 ya. Kalau 16 berarti 2 pangkat 4 dan 4 itu adalah 4 variabel artinya. 4 variabel makanya kita menggunakan ABCD. Dan T di sini adalah nilainya ya, nilai dari output dari minterm itu berarti nilainya 1. Untuk misalnya 0 berarti dia 1. Untuk 1 mintermnya adalah 1. Untuk 3 1 dan seterusnya ya. Kemudian oke ya. Ya, kemudian kita masuk ke coba dipetakan ke dalam tabel kebenaran ya dari persamaan minterm tersebut. Nah, jadilah seperti ini. Ini yang disebut dengan daftar minterm ya. Daftar minterm itu kita memetakan dari persamaan logika tersebut ke dalam suatu tabel. Tabel ini adalah tabel mintermnya. Jadi untuk di minterm 0 dia nilainya 1. Minterm 1 dan 1 ya dan seterusnya seperti ini yang di highlight dengan yang warnanya kuning. Nah, itu untuk minterm ya. Nah, kalau max term berarti dia lawannya ya, lawannya yang ini jadi 0, ini jadi 1 seperti itu ya. Itu nanti lain hal ya. Tapi karena ini pendekatannya untuk dengan persamaan minterm. Kalau kita sudah membuat tabel kebenaran tersebut, maka kita melakukan pengelompokan. Ya, pengelompokan minterm. Apa yang perlu dikelompokkan di sini? Yang kita mulai dari namanya grup. Ya, ini namanya grup 0. Ya, grup 0. Grup 0 minterm M0 ya, M0. Maksudnya minterm grup 0. Ya, M0 itu adalah minterm grup 0. Minterm grup 0 itu artinya apa? Artinya kita mengelompokkan
dari yang 1, 3, 5, 11, 1, 3, 7 sampai 15 ini, kita mencari ya yang bernilai ada mengandung nih biner 1 ya, yang mengandung biner 1 ya. Jadi pertama kita mencari yang tidak ada biner 1 dulu ya. Yang tidak ada biner 1 pada grup 0, pada tidak ada biner 1 di grup 0 itu, maka didapatkanlah yang ini ya, yang saya lingkari. Ya, ini tidak ada sama sekali nilai 1. Kemudian kita mencari lagi berikutnya di grup 1 itu adalah yang nilai binernya biner 1 tapi berjumlah 1 ya. Yang berjumlah 1. Nah, yang berjumlah 1 di sini ada 1, kemudian yang ini. Nah, ya. Jadi untuk minta 8 dan 1 ya, jumlah binernya, jumlah biner satunya ada 1. Itu dia masuk ke grup 1. Seperti itu. Itulah sebabnya dia dimasukkan ke dalam grup 1. Lalu bagaimana dengan grup 2? Sama juga ya, grup 2 kita mencari yang binernya, biner satunya 2. Yang ini 1, 2. Kemudian apakah ada lagi yang lain? Ini ada ya, 1, 2. Berarti 3 dan 9. Ya. Jadi kita melihat di sini untuk grup 2, 3 dan 9. Ya, perlah ini 3 dan M9. Ya, minterm 3 dan minterm 9. Dan seterusnya ya. Sampai mendapatkan nilai binernya, nilai biner satunya adalah sejumlah 4. Dan itu dia di grup 4. Yang ini. Sendiri. Ya, sendiri. Ini sendiri. Oke. Kemudian setelah kita sudah mengelompokkan seperti ini ya, dengan masing-masing ya, jumlah biner 1 yang sejumlah 1, sejumlah 2, 3 dan seterusnya ya. Maka langkah selanjutnya adalah ya, ini udah ya tadi ya. Seperti itu ya. Nah, setelah kita sudah memetakan semuanya ya. Nah, ini tadi ya yang kita sudah melakukan pengelompokan minterm ya, di sebelah kiri ya. Ini adalah tabelnya sebelah kiri. Kemudian di langkah 3 itu adalah penggabungan minterm ya, yang tabelnya sebelah kanan. Bagaimana cara menggabungkannya? Yang cara menggabungkannya kita melihat apa yang berbeda. Ya. Apa yang berbeda di antara kedua minterm. Di antara kedua minterm ya, ingat. Di antara kedua minterm. Ya. Kita lihat di sini ya, apa yang berbeda dari kedua minterm. Misalnya minterm 0 dan M1. Coba bisa dilihat ya. Yang berbeda adalah ya, dia di variabel D-nya ya. 0 dan 1 ya, sedangkan ABC-nya sama. Maka dengan demikian, pada saat itu kita bisa menggabungkannya dengan namanya minterm M0 dan M1 ya. Jadi itu disebut dengan match pairs ya. Atau gabungan yang dicocokkan ya, pasangan yang dicocokkan. Nah, dengan demikian yang D-nya kita kasih strip seperti ini. Kenapa kasih strip? Karena dia bisa bernilai 0 dan bernilai 1. Seperti itu. Atau misalnya kalau di keymap itu kita sebutnya namanya don't care. Don't care itu ada bernilai 0 dan 1. Sedangkan yang lainnya adalah 0, 0, 0, 0 ya. 3 seperti itu ya. Kemudian di tahapan selanjutnya sama juga. Kita cari lagi yang lain. Ya. Didapatkanlah M0 juga sama lagi dengan M1. Perbedaannya apa ini ya? Perbedaannya di sini ya. Jadi perbedaannya di sini sama di sini. Ya, BCD-nya sama, tapi variabel A-nya beda. Makanya di sini namanya kita kasih strip. Ya. Karena dia stripnya bisa 0 dan 1.
Nah, masih ada lagi nggak yang lain? M0 bisa dipasangkan dengan yang lain lagi selain dengan M1 dan M8? Ya, tidak ada ya yang punya nilai biner 0, ya 3 buah itu ya cuman M1 dan M8. Maka kita selanjutnya ya, ini kita namakan namanya grup 0. Ya, kita bikin lagi nanti grup 1 di sini ya. Seperti ini. Nah, seperti ini ya. Jadi kita namakan grup 1. Grup 1 yang ini kita cocokkan dari M1 dulu ya. M1 itu rupanya cocok dengan M3. Apa perbedaannya? Ya. Dia perbedaannya di angka yang variabel C ya, variabel C. Itu sebabnya dia menjadi don't care-nya di variabel C yang ini. Seperti itu. Kemudian M1 cocok lagi dengan M9. Ya, M9 itu dia ya perbedaannya di mana? Perbedaannya di variabel A. Di variabel A. Makanya dia di sini disebutnya di sini ya, don't care di situ. Kemudian dia ada lagi yang lain nggak ada? M1 tidak ada lagi. Maka yang berikutnya dari grup 1 kita coba cocokkan dengan yang lainnya. M8 dicocok dengan, apakah dia bisa cocok dengan M9 ya? M9. Ya. Dia cocok lagi dengan M9. Perbedaannya di mana? Saya dulu ya. Jadi M8 cocoknya dengan M9. Perbedaannya di mana? Di sini ya, di variabel D ya. Itu sebabnya dia seperti ini ya. Makanya dia perbedaannya di variabel D. Lalu masih ada lagi yang lain? M8 dengan apa? Tidak ada lagi ya. Kalau kita cari kita tidak ada lagi. Ya. M8 dengan sebenarnya bukan M7 ya, harusnya dengan M9 ya. Nah, kemudian kalau kita grupkan lagi untuk yang dua, M3 itu cocoknya dengan M7 ya. Yang ini cocoknya sesuai yang ini ya. Nah, dia perbedaannya di mana? Perbedaannya di variabel B-nya. Ya, makanya dia disebut di sini don't care-nya di sini. Ya, di variabel B. Dan seterusnya itu dipasangkan ya antara grup 0, 1, 2, 3. Nah, di sini kita bisa melihat ya, semuanya udah dipasangkan. M15 terakhir dipasangin nggak? Ada grup 4 nggak? Nggak ada lagi grup 4 karena M15 sudah dipasangkan dengan M7. Ya. Jadi grup 4 tidak ada lagi. Kecuali grup 4 ini dia tidak bisa dipasangkan dengan apapun. Ya. Baru kita masukkan. Jadi namanya prime implicant ya. Bahwa dia adalah sesuatu yang berbeda dan berimplikasi. Ya, prime itu adalah sesuatu yang berbeda ya. Kalau pernah nonton Transformer One yaitu namanya Optimus Prime, itu dia adalah sesuatu yang berbeda ya. Jadi apa yang berbeda itu dia punya implikasi. Itulah. Nah, kemudian setelah kita sudah melakukan penggabungan, kita melakukan apa lagi? Iterasi penggabungan ya. Jadi sudah digabungkan, gabungkan lagi. Menggabungkan apa? Menggabungkan match pair yang M0 M1 dengan match pair yang lain. Nah, caranya bagaimana caranya? Misalnya saya mau menggabungkan M0 M1 dengan M8 dengan M9. Kenapa demikian? Karena dia punya perbedaannya di variabel A. Ya, seperti itu ya. Variabel A ini ya. Kita lihat sendiri ya. Jadi dia don't care-nya di mana? Don't care-nya di sini. Kemudian don't care-nya ada di D. Yang D itu yang sebelumnya ya. Kemudian saya mau mencoba
menggabungkan M01 dengan bukan M01 ya, M08 ya. M0 dan M8 itu digabungkan dengan 19 yang ini ya. Ini saya hapus dulu ya. M08 dengan M19. Perbedaannya di mana? Perbedaannya di variabel D. Ya, variabel D, maka seperti kita lihat di sini dia don't care-nya di D. Ya. Dan seterusnya ya, kita menggabungkan match pair dengan match pair yang lainnya. Ya. Setelah match pair dengan match pair lainnya, otomatis nih ada di sini ada dua pasangan ya. Otomatis ada dua pasangan kan. Ya, semuanya ada dua pasangan, dua pasangan, dua pasangan ya. Setelah kita sudah melakukan iterasi penggabungan, ya, inilah baru bisa didapatkan kita namanya prime implicant ya. Prime implicant itu adalah nilai yang bukan don't care-nya ya. Ini kita sebut don't care ya. Tadi strip-strip itu kita anggap don't care, kita abaikan. Yang kita perlu tidak abaikan adalah yang bernilai 0 dan 1. Yang ini ya. 0 dan 1 jangan diabaikan. Itulah disebut dengan prime implicant. Ya kalau dia 0, B-nya 0, C-nya 0, maka kita translaksikan menjadi suatu persamaan prime implicant adalah B aksen C aksen. Ya, untuk di bagian grup 0. Begitu juga dengan grup 1. Ya, B aksen D. Dan grup 2 ya, CD. Seperti itu. Yang 1 tidak pakai aksen ya. 1 itu tidak pakai aksen. Kalau 0 pakai aksen. Ya. Negasinya. Nah, jadi kita sudah mengimplementasikan. Sudah mengidentifikasikan prime implicant ya. Sudah selesai belum? Ya, karena kita perlu memetakan lagi ke dalam tabel. Bukan tabel ini, tabel yang berbeda lagi ya. Nah, seperti ini. Ya, jadi yang kita sudah cari ini kan 0, 1, 8, 9. Ini kita bikin dalam bentuk tabel sini. Nah, gitu kan. Ya. Kemudian BD aksen ya 1, 3, 9, 11 kita masukkan sini ya. Ini adalah prime implicant-nya BD ya. Kemudian juga dengan CD juga sama ya. Ya dapat ya. Nah, kemudian min-term involved-nya adalah ya itu tadi ya di dalam ini, di dalam M0189 adalah makanya kita bikin coret. Ingat min-termnya itu kan 1, 3, 7, 8, 19 yang ini ya. Yang dari soal ya. Nah, kita coret 0189 itu yang ini ya. Sesuai angkanya 189. Kemudian juga ini ya. 13911 satu coret. Dan tapi itu crossnya beda ya, bukan cross don't care ya. Kita menandakan saja ya. Menandakan boleh mau pakai cross gini, boleh pakai cross, boleh pakai model check ya, boleh ya. Kayak gini juga boleh, terserah. Ya. Tapi bukan don't care artinya bedanya ya. Nah, setelah kita sudah mendapatkan seperti ini, ya, kita sudah petakan, ya, baru kita bisa mengidentifikasikan mana yang benar-benar prime implicant ya. Pertama kita melihatnya dari mana? Melihat dari sisi kolom. Ini sisi kolom itu ya, sisi kolom yang ini nih, dari ini ya kolom ya. Kita melihat dari kolom masing-masing kolom ini ya dari 01 sampai 15. Ya. Kita melihat mana yang crossnya cuman sendiri ya, cuman berbeda satu sendiri. Yang berbeda di sini kita melihatnya cuman yang ya apa dulu? Yang berbeda cuman yang ini. Kalau yang satu ada dua ya. Kalau kita melihat sini ada satu, ada dua, nggak cocok. Kalau tiga juga ada dua. Kalau 7 sendiri, sendiri itu bisa ya. Yang sendiri-sendiri oke.
Ya, jadi sendiri oke, sendiri oke, sini sendiri oke, ini juga sendiri oke. Ya. Kemudian ya, jadi itu kita sudah dapat yang sendiri-sendirinya ya. Oke, kita mengambil dulu satu yang ini ya. Rupanya yang sendiri ini menyangkut dengan minterm 0189 yang lainnya, 189 sama yang lainnya. Dengan demikian, kita bisa mengabaikan yang ini kita coret. Ya, tidak perlu diperhatikan lagi. Dia jadi kita mengambil dari yang satu ini ya, yang di di kolom 0 ya, pinter 0 itu melibatkan 189 ya. Kemudian yang 8 kita coret. Kemudian 9 kita coret. Tinggal yang tersisa 3, 7, 11, 15. Nah, demikian kita bisa mengeluarkan di sini prime implikannya bahwa nilainya prime implikannya adalah B aksen dan C aksen. Ya, karena dia adalah prime, yang berbeda, berimplikasi. Lalu ini kita coret juga, karena sudah cukup, ya sudah kita ambil. Berarti yang tersisa adalah 3, 7, 11, 15. Ya, saya hapus dulu ya. Jadi kita sudah coret yang ini, nggak ada perlu lagi. Kemudian 0 sudah diambil, 1 udah, 8 sudah diklaim maksudnya. Prime implikan yang diambil adalah B, C aksen. Ya. Kemudian ada lagi, apakah ada lagi yang berbeda nih yang ini 7 ya? 7 berbeda. Rupanya 7 ini dia menyangkut dengan minterm 3, 7, 11, 3, 11 sama 15. Berarti kalau saya coret 3 ini juga nggak perlu kita lihat lagi. 7 juga nggak usah lihat lagi. 11 nggak lihat lagi. 15 kita nggak lihat lagi. Berarti semuanya udah ketutup. Ya, semua kolom sudah tertutup. Kalau semua kolom sudah tertutup, ya berarti prime implikan ini sudah tidak ada lagi. Berarti kita tambah ya B aksen, C aksen ditambah dengan CD ya. Kenapa tambah? Karena dia minterm ya. Sum of product. Sum of product. Nah, minterm itu sum of product ya, ingat ya. Jadi persamaannya adalah B aksen, C aksen plus CD ya. Seperti itu ya. Nah, jadi itu ya. Ini hanya mengulang aja, kita cari apa yang mana yang prime implikan ya. Nah, ini adalah persamaan finalnya yang sudah sederhanakan. Cara lain, ini cara saya sendiri, metode saya sendiri. Sebenarnya sama aja, cuman hanya menyingkat sederhanakan ya, nggak serumit tadi. Nggak serumit ya, tidak sedetail seperti itu ya. Nah, ini masih soal yang sama ya, dari sebelumnya masih sama, 0, 1, 3, 7, 11, 19. Cuma kita membandingkan aja. Pertama kita harus tahu dulu persamaan mintermnya apa, kemudian variabelnya apa. Ya. Karena variabelnya sampai 15, ya ada 15, ada minterm 15, berarti dia variabelnya 4 ya, 2 pangkat 4 itu sampai 16 possibility ya. Dengan demikian, kemudian kita melakukan pengelompokan minterm dulu. Sama seperti tadi ya, semuanya sama aja. Kita kelompokkan dulu mintermnya, kita namanya kan grup A1, A, nanti grup yang kedua adalah grup B ya, dan seterusnya. Nah, kita di sini mengelompokkan yang nilai binernya, masing-masing nilai binernya. Jadi di sini nilai biner 1 tidak ada. Kemudian di sini adalah nilai biner satunya cuma 1 buah. Kemudian di sini adalah yang nilai biner satunya ada 2. Ya, ini 2. Ini biner satunya 1. Ini nilai biner satunya 3. Ini nilai biner satunya 4. Jadi kita mengelompokkan seperti ini ya sampai A5. Intinya sama aja seperti tadi ya. Lalu tabel yang tadi sebelumnya kita gabungkan dengan misalnya grup A1 tadi ya. Coba kita menggabungkan ya.
A1 yang 0 ini apakah bisa sama dengan yang mana? Ya, rupanya dia bisa digabungkan dengan yang dirinya sendiri ya. Perbedaannya di sini. Ya, seperti itu ya. Jadi 0 dan 1 di situ ya. 0 dan 1 di sini ada perbedaan ya. Maka dari sini jadi 0000 don't care seperti ini, strip. Nah, begitu juga 0 dengan 8 seperti itu dan seterusnya ya. Jadi prinsipnya sama ya. 0 dan 8 ini nah, seperti ini ya, prinsipnya sama. Satu, kemudian kita mau coba satu dengan siapa? Satu dengan di 13 ya. 13 kemudian dengan 19 ya. Coba dilihat lagi ya perbedaannya ya. Dan seterusnya ya, kita melakukan iterasi. Jadi setelah kita sudah mendapat semuanya ya, tabel seperti ini, tabel di sebelah kanan ya. Kemudian tabel sebelah kanan ini kita gabungkan ya, yang tadinya satu pasangan digabungkan dengan pasangan lainnya ya. Digabungkan dengan pasangan lainnya ya. 01 digabungkan dengan apa? 01 digabungkan dengan 89. Seperti itu ya. Jadi lebih enak ya lihatnya ya, perbedaannya 0 dan 1 di sini ya. Ya, perbedaannya 0 dan 1 di sini. Nah, itu ya, 0 dan satunya ya. Nah, kita dapatlah seperti ini juga sama seperti tadi ya, intinya sama seperti tadi. Ya, kita sudah gabungkan antara match pair dengan match pair lainnya ya, dapatlah seperti ini. Ya. Ya, begitu juga dengan 13 dan 19 ya. Dan seterusnya ya. Kemudian 37 dengan 11 15 ya. Dapatlah seperti itu ya. Ini adalah hasil penggabungan tersebut ya. Hasil penggabungan tersebut, maka langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi. Ya, mengidentifikasi daripada prime implicant-nya. Ya. Mengidentifikasi prime implicant-nya, kita masukkan ke dalam tabel ya. Jadi 0819 ini, ya dari sini, ini harus latihan ya. Begini harus latihan. Tidak bisa sekaligus, tapi Anda harus menulis ya. Untuk bisa menguasainya itu harus ditulis ya. Kalau nggak ditulis nggak akan bisa. Nah, kemudian dari sini baru dipetakan ya, karena dia ada 0189 minternya, maka yang kita coret 0189 dan sebegitu juga yang lainnya ya. Maka dengan ini kita cari yang dari kolomnya, masing-masing kolomnya, mana yang punya prime implicant yang berbeda sendiri ya, berbeda. Disebut berbeda karena dia cuma sendiri. Nih. Ya. Ya, dengan demikian karena di sini kita melihat ada yang beda di sini ya, maka kita ambil ini ya sebagai prime implicant ya untuk nilai yang ini. Ya. Oke, saya hapus dulu ya. Jadi dia berbedanya karena dia cuma sendiri ya. Kalau yang lainnya kan isinya 2, 3 dan ya, jadi ada yang beda nih 1, 2, 3, 4 ya. Yang sendiri-sendiri beda. Dilihatnya dari sisi kolom. Ya. Nah, itu nanti kita ambil di situ ya. Setelah kita ambil 0189. Kemudian ada yang berbeda lagi di minterm 7 ya. Minterm 7 itu ya, yang merah. Ya. Kemudian setelah kita ambil ya, yang 0189 kita coret ya, satu garis ini tadi sama aja seperti tadi ya. Kemudian di kolomnya juga kita coret 0189. Nah, itu tidak perlu kita perhatikan lagi kolomnya. Ya. Kolomnya tidak perlu kita perhatikan. Dan kita sudah ambil yang ini, nilai ini menjadi prime implicant yang ini.
Kemudian yang tadi prime implicant yang kedua adalah yang 7 kan. 7 ini. Ya. Maka kita coret juga ya. 37 yang ke row-nya, kemudian yang kita coret juga 3, 7, 11, 15. Nah, prime implicant-nya yang kita ambil adalah yang ini. Maka nilainya juga sama ya. Ini adalah B aksen, cuman saya bikinnya seperti coret saja ya. Strip tambah CD ya. Jadi prinsipnya sama. Hasilnya sama ya, coba dibuktikan ya. Nah ini soal B, ada lagi berbeda ya. Mintermnya udah agak berbeda dengan yang tadi. Persamaannya, variabelnya masih tetap 4 ya, karena dia sampai 14. Otomatis ya 4 ya, karena 2 pangkat 4. Yang kalau 2 pangkat 3 itu berarti kan dia 8 ya. Kalau 8 berarti 0 sampai 7. Mintermnya sampai maksimal 7. Ya. Tapi kalau sampai udah lebih dari 7 berarti dia udah pangkat 4 ya. Nah, kemudian kita seperti biasa kita kelompokkan dulu ya. Masing-masing yang bernilai binar 1, nilai binarnya 2. Binar satunya berjumlah 1, ini jumlah binarnya 1 ya. Ini nilai binar satunya bernilai 2. Ini nilai binar satunya bernilai 3. Dan seterusnya. Ya, seterusnya. Ya, ini masuknya ke grup A4 ya. Ini grup A4. Nah, jadi seperti itu ya. Supaya tidak bingung ya. Ini jadi masuknya grup A4. Nah, ini grup A3. Ya, grup A3 itu ya nilai binarnya bernilai, nilai binar satunya bernilai ada dua buah ya. Kemudian penggabungan. Nah ini ya, saya bikin ada perhatian ya. Pada saat saya melakukan penggabungan, ya, yang di grup 0 dan 1 bisa nih, bisa ya, didapat ya. Makanya dapat bisa. Kemudian 0 dan 8 oke. 1 dan 3 bisa, 1 dan 9 bisa, 3 7 sampai bisa ya. Ini bisa digabung-gabungin ya. Nah, rupanya ada yang nggak bisa digabungin. Ya, 14. Ya, minterm ini tidak 14. Ini nggak ada pasangan ya. Tidak bisa dipasangkan. Ya, minterm 14 ini tidak dipasangkan. Kalau tidak bisa dipasangkan, nah dicatat nih. Dicatat. Nah, Anda catat ya. Karena dia nanti perlu kita masukkan ke dalam tabel. Nah, tadi tabel untuk identifikasi dari prime implicant. Jadi sesuatu grup yang tidak bisa dipasangkan itu kita keluarkan ya. Dan itu harus dimasukkan ke dalam nanti tabel prime implicant. Kenapa? Karena dia berbeda ya. Kenapa berbeda? Karena dia tidak bisa berbeda sendiri ya. Karena dia tidak bisa dipasangkan. Itu jadi disebut namanya prime implicant ya. Calon ya, kandidat daripada prime implicant. Karena dia berbeda. Nah, tadi 14 jangan digabungin sini ya. Karena 14 tidak bisa digabungkan, kita keluarkan deh dari tabel. Ya, kita keluarkan menjadi tabel. Jadi dia nggak ada lagi di sini nih. Yang 14 nggak ada di sini. Nah, jadi kita gabungkan yang dari sini aja, yang sudah kita gabungkan, kita sudah pasangkan. Ya. Sudah match pair ya. Kemudian pasangan ini akan dicocokkan lagi dengan pasangan lainnya. Ya. Pasangan lainnya. Nah, jadi tabel yang di sini yang kita sudah dapat. Ya. Misalnya 01 ya. Itu bisa dipasangkan dengan 89. Ya, ini dia bedanya di sini ya. Nah, dapatlah seperti ini tabelnya. Rupanya pada saat kita melakukan penggabungan ada beberapa grup yang tidak bisa kita gabungkan. Ya. Sama seperti tadi ya. Ya, yang tidak kita bisa gabungkan adalah 37 dan 9 13 ya. 37 dan 9 13. Nah, ini adalah kedua grup yang tidak bisa digabungkan. Karena tidak bisa kita gabungkan,
maka kita harus mengeluarkan juga karena dia berbeda. Itulah disebut namanya kandidat prime implicant juga. Jadi mereka disebut namanya kandidat prime implicant. Nanti kita perlu menguji ya di kedua ini ya 337 dan 913 apakah dia termasuk prime implicant itu dalam tabel. Nah, ya. Nah, jadi 37 dan 913 itu perlu kita keluarkan dari tabel nanti. Maksudnya dari ini ya, dari grup ini ya. Nah, berangkat selanjutnya adalah karena kita sudah tahu ada beberapa grup dan minterm yang tidak bisa kita satukan, maka langkah selanjutnya kita adalah masuk ke identifikasi prime implicant. Nah, ini adalah tadi yang saya katakan. Nah, 14 kita masukin, 37 4 masukin, 9 13 masukin. Nah, kita coret yang 14, hanya dicoret yang 14-nya aja. 37 juga sama. 9 13. Dan yang ini yang kita sudah bisa berhasil gabungkan match pair dengan match pair lainnya, maka kita masukkan ke sini. Nah, sudah kita bentuk di situ ya, bentuknya seperti ini ya. Ya, sudah kita bentuk dimasukkan ke dalam tabel dari prime implicant. Dari sini kita berusaha mencari ya, dilihat dari mata telanjang ya. Ini sendiri ya, berarti itu prime implicant. Apakah ada lagi sendiri? Ada. Ini sendiri. Ada lagi sendiri, ini sendiri. Yang ini sendiri. Ini sendiri ya, sendiri banyak ya. Rupanya sendiri banyak. Ya kan? Tapi kita ngambil yang satu-satu dulu yang dari pertama ya, dari kolom 0 ya. Dari kolom yang pertama itu di minterm 0 ya. Nah, karena kita dapat 189, 0189, maka kita coret yang ini. Ya, nilai prime implicantnya kita simpan dulu nih. Kita dapat satu dulu ya. Jadi nggak usah buru-buru ya. Ini harus pelan-pelan kita coret yang ini. Nah, prime implicantnya kita simpan di sini. Yang kita coret adalah 0, 1, 8, sama 9. Yang tersisa adalah 3, 7, 11, 13, 14. Ya, jadi row dan kolomnya kita sudah coret. Ya, itu diabaikan. Ya, seperti ini ya. Nah, kita sudah coret seperti ini. Ya. Berarti yang tersisa adalah 37, 11, 13, 14. Nah, dari sini ada lagi yang nggak prime implicant-nya. Ada ya. Kita ngambil yang mana? Yang ini ya. Yang sendiri ya, sendiri. Dapatlah prime implicant-nya ini. Ini kalau kita keluarkan. Ya. Maka kita coret lagi. Ya. 3 ya 37 kita coret juga. Nah, yang tersisa adalah 11, 13, 14. Ya, 11, 13, 14. Nah, ini kita jadi yang terakhir adalah ini prime implicant sendiri, ini juga sendiri, ini sendiri. Maka ketiga-tiganya kita tulis. Ya, kita ekstrak ya, kita ambil sebagai prime implicant. Maka kalau digabungkan semuanya berarti prime implicantnya ada 5 persamaan. Nah, jadilah persamaan di bawah sini. Ya. Seperti itu. Ya digabungkan sama yang sebelumnya ya. Prime implicant sebelumnya yang kita sudah ambil satu persatu, kita gabungkan sama yang 3 prime implicant ini. Nah, jadi ada 5 persamaan. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, yang don't care-nya kita tidak masuk ya. Don't care tidak dimasukin ya. Jadi yang kita perhatikan yang bernilai 0 dan 1 saja. Ya. Dia 0 di variabel keberapa? Variabel kedua berarti B. Kalau satu bernilai kalau satu dia di variabel keempat berarti dia adalah D. Ya, seperti itu. Nah, inilah untuk soal B ya. Ini untuk soal B. Nah, ini ada versi keymapnya. Dengan soal yang sama, mintermnya sama, saya bikin versi keymapnya. Ini Anda coba analisa ya.
Apakah nilai key map-nya sama dengan make class key-nya? Nah, ini cuman hanya untuk brainstorming aja ya, supaya bisa membandingkan versi key map dengan Queen make class key ya. Nah, seperti ini ya. Ini saya bikin dulu udah pemeta-pemetaannya. Jadi kalau key map itu kan 2, 4, 8, 16 ya. Jadi dia harus kelipatan 2, 4, 8, 16 ya. Tidak bisa yang lain gitu ya. Nah, nanti Anda bisa dapat sendiri nih. Nah, ini adalah soal C ya, soal yang beda lagi ya. Memang saya bikin agak berbeda-beda ya. Oke ya. Nah, jadi ini adalah berbeda lagi. Midtermnya agak beda-beda tipis, tapi memang dia punya berbeda ya hasilnya. Nah, pertama seperti biasa mengkelompokkan seperti ini ya. Ini saya udah tidak perlu mengulangi lagi. Jadi kita kelompokkan dulu yang bernilai binder satunya 1 buah, binder 1 bernilai jumlahnya 2 buah, binder 1 ya nilai binder satunya ada 3 buah. Nah, ya, seperti itu ya. Nah, kemudian kita gabungkan membentuk match pair ya, match pair ya, menggabungkan ya. Jadi 0 dengan 1 ya, kemudian 0 dengan 2 ya, kita sampai 0 ya. Kalau 0 sampai nggak bisa digabungin lagi ya. Kemudian 0 dengan 8 ya, tapi tidak berarti naik ke atas ya, 8 ke 0 nggak bisa. Jadi harus dari atas ke bawah ya, harus dari atas ke bawah. Nah, setelah kita dapat match pair seperti ini ya jadinya ya. Kemudian setelah kita melakukan match pairs yang ini tadi ya sebelumnya ya, rupanya kita sudah melakukan match pair, semuanya bisa di match pair. Tapi pada saat kita melakukan match pair dengan match pair lainnya ya, kita mencoba menggabungkan suatu pasangan dengan pasangan yang lainnya, rupanya ada grup yang tidak bisa digabung ya. Ada grup yang tidak bisa digabung, 15 tidak bisa digabung dengan manapun, kemudian 57 tidak bisa digabung dengan manapun, kemudian 67 tidak bisa digabung dengan manapun ya. Yang lainnya bisa digabung. Jadi ini adalah grup-grup yang berbeda sendiri ya. Disebut kita menyatakan sebagai kandidat prime implicant ya, karena dia berbeda. Berbeda dia karena tidak bisa digabungkan dengan lainnya. Nah, dengan demikian kita memasukkan ingat ya. Jadi ini ada 3, 1, 2, 3. Ya, ini kita masih masukkan ke dalam tabel untuk mengidentifikasi dari prime implicant. Yang ini juga masuk prime implicant juga ya. Nah, ini tadi yang saya katakan. Yang tidak bisa digabung 15, 57, 67. Nah, kemudian yang sudah kita gabungkan ini kita masukkan juga ke dalam tabel ini. Ya. Sudah dapat seperti ini, baru kita mengidentifikasikan yang mana disebut dengan prime implicant. Pada saat di sini dengan mata lihat sendiri ya, bahwa yang disebut prime implicant itu ada 9 ya, dan 14. Ya. Minterm 9 sama 14. Nah, dengan demikian kita bisa mengambil ini sebagai prime implicant, kemudian 14 juga boleh. Ya, kita ngambil 2 sekaligus ya, jadi ada 2 persamaan. Nah, nanti kita dengan beginian, kita coret seperti ini ya. Nah, 0, jadi kita coret dulu 0189 ya, 01, 0189 kita coret karena kita sudah ambil tadi ya, 0189. Kemudian yang 22, 6, 10, 14 ya, yang ini kita coret juga 6, 10, 14. Berarti yang tersisa tinggal 5 sama 7. Ya, kaitannya 5 sama 7 ya. Jadi persamaan ini sudah kita ambil ya, masukin ke sini. Ya. Jadi ada yang sebelumnya ya, kita taruh di sini. Ya, ada 2 persamaan ya. Nah, kemudian setelah itu kita sederhanakan lagi menjadi ya tabel yang lebih sederhana lagi ya, supaya memudahkan melihatnya.
Kita lihat di sini. Nah, kalau kita lihat dari segi kolom, ya 5 dan 7, tidak ada yang single, tidak ada yang berbeda. Nah, karena kita sudah tidak bisa melihat dari kolom, maka kita melihatnya sekarang dari row, ya, dari baris. Nah, dari baris ini kita melihat bahwa baris yang 57, kita mengambil baris yang berbeda ya. Kenapa yang ini? Karena kalau kita mengambil 57, maka akan mengcover yang ini juga. Ya, mengcover yang ini juga. Jadi kita ambil yang 5 dan 7 ya. Untuk mengcover 15 dan 67. Ya. Kenapa nggak bisa ngambil 125? Karena kalau kita ngambil 15, kita tidak bisa mengcover yang 7 ya. Kalau kita ngambil yang 67, tidak bisa mengcover yang 5. Jadi kita ambil yang cuma satu, yang 57 ya. PA-nya adalah yang 57. Nah, inilah nanti kita klaim sebagai prime implicant ya. Dan persamaan akhirnya adalah yang ini ya, kotak ini. Ya, sesuai dari prime implicant-nya. Nah, ini ya, jadi perlu dilihat lagi ya, nanti pada saat kita menghapus-hapus, itu nanti tersisa apa. Ya. Kalau dari segi kolom, yang dilihat yang single. Tapi kalau dilihat dari row, kita melihat yang bisa mengcover semuanya. Ya, seperti ini dilihatnya ya. Yang bisa mengcover semuanya. Berarti bukan single ya. Nah, ini versi keymapnya. Nanti bisa coba ya. Kemudian ini ada persamaan beberapa ya. Nanti coba diselesaikan ya. Oke, ya ini ada beberapa pertanyaan. Nanti tolong dijawab ya. Latihan 1 ya. Ini dicoba ya. Untuk latihan. Ya. Selesaikan dengan McCluskey dan keymap. Dan ini juga ya. Oke. Saya rasa itu aja untuk pertemuan yang terakhir ya, untuk Queen McCluskey, dan metode ini masuk ke dalam untuk bahan UTS ya. Jadi mohon dipelajari dengan baik. Terima kasih, sampai kita ketemu lagi.